Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian sehat selalu ya. Walaupun kita belajar dari rumah, kita tetap semangat. Sebelum belajar, sebaiknya kita biasakan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih bersama dengan Bu Nana, pada hari ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu dengan membaca teks cerita hidup rukun, siswa dapat menganalisis ungkapan yang terdapat pada cerita dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati kumpulan kubus, siswa dapat menganalisis kumpulan objek dengan bilangan sampai 999 dengan benar. Yang ketiga, dengan menyanyikan lagu anak peramah dan sopan, siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi lagu dengan tepat. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, coba perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama yaitu Udin dan kakaknya yang bernama Mutiara sedang membaca buku cerita bersama-sama. Yang kedua yaitu Udin dan Edo sedang bersepeda bersama. Yang ketiga yaitu gambar Udin dan Edo sedang berbagi bekal saat di sekolah. Yang keempat yaitu warga masyarakat sedang melakukan kegiatan kerja bakti. Anak-anak, pada keempat gambar ini kita dapat menyimpulkan bahwa pada tema 1 kita akan pelajari mengenai yang pertama yaitu hidup rukun di rumah. Yang kedua yaitu hidup rukun dengan teman bermain. Yang ketiga yaitu hidup rukun di sekolah. Yang keempat yaitu hidup rukun di masyarakat. Anak-anak, kali ini kita akan pelajari mengenai hidup rukun di rumah. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan keluarga Udin. Di sini ada ayah, ibu, kakak, dan Udin. Nah, anak-anak, kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Nah, anak-anak, apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Apakah kalian tahu? Ya, kemarin Bu Guru menyuruh kalian untuk menuliskan kebiasaan baik di rumah. Nah, kebiasaan baik di rumah yang kalian lakukan itu bisa menciptakan kerukunan. Misalnya, kalian membantu ayah atau ibu, saling menghormati sesama anggota keluarga. Itu juga merupakan contoh hidup rukun yang dapat diterapkan di rumah. Kalian dapat mencari contoh cara melakukan hidup rukun di rumah ya. Anak-anak, kali ini Bu Guru mempunyai cerita. Judulnya Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Coba perhatikan cerita berikut ya. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh.
Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Anak-anak, pada teks cerita tadi ada kata-kata yang dicetak miring. Ayo, siapa yang tahu kata apa saja yang dicetak miring pada cerita tadi? Ya, betul. Ada buah tangan dan buah hati. Buah tangan pada cerita tadi bukan berarti buah di tangan ya, melainkan oleh-oleh. Sedangkan buah hati bukan berarti buah di hati ya, tapi melainkan anak artinya ya. Nah, buah tangan dan hati merupakan ungkapan. Apa itu ungkapan? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya ya. Jadi buah tangan artinya oleh-oleh, buah hati artinya anak. Anak-anak, ayo kita perhatikan percakapan berikut ya. Ini percakapan ayah dengan anak-anaknya. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Ayo, apa yang harus kita katakan kepada ayah untuk melengkapi percakapan berikut? Ya, benar. Kita bisa mengucapkan terima kasih ayah. Baik ayah, apa itu? Bisa. Ayo anak-anak, coba perhatikan terlebih dahulu ya. Di sini Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Bagaimana anak-anak? Ya, buku-buku tersebut tersusun rapi. Nah, Mutiara selalu menyimpan bukunya di dalam rak buku. Nah, bagaimana agar lebih mudah menghitungnya? Apakah kalian tahu? Anak-anak, agar lebih mudah menghitung buku-buku tersebut, Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, satu kelompok sama dengan 10-an. 50-an sama dengan 50. Nah, di sini ada gambar 5 kelompok buku. Nah, setiap kelompok ada 10. Nah, di sini ada 5 kelompok, jadi bukunya jumlahnya 50. Sedangkan sisanya ada 7 buah. Nah, jumlah dari buku-buku tersebut yaitu 57 buku. Anak, coba perhatikan gambar kubus-kubus berikut ya. Di sini kita akan belajar menghitung jumlah kubus. Di sini ada 1 kubus satuan. Nah, kubus satuan tersebut bisa dikelompokkan menjadi 1 tumpuk kubus atau 1 kelompok kubus yang berjumlah 10. Digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Nah, di sini coba perhatikan. Kalian disuruh untuk menghitung jumlah kubus satuan. Nah, kubus puluhan tersebut berjumlah 10. Ayo, di sini ada 10 kubus puluhan. Dapat diganti dengan 1 kubus ratusan, yaitu yang gambar bawah sendiri. Nah, kubus ratusan dapat digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100 ya. Anak-anak, coba perhatikan contoh soal berikut. Pada contoh soal berikut terdapat 1 kubus ratusan yaitu nilainya 100. Kemudian dijumlahkan dengan 3 kubus puluhan yang nilainya 30. Kemudian dijumlahkan dengan 8 kubus satuan. Jadi jumlahnya ada 138 buah. Apakah kalian sudah mengerti anak-anak? Anak-anak, ayo siapa yang gemar membaca?
Nah, ada berbagai jenis buku anak-anak. Ada buku cerita, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak pasti mempunyai kesukaan atau kegemaran sendiri-sendiri ya. Kali ini kita akan berlatih bernyanyi. Ayo, siapa yang gemar bernyanyi? Ya, di sini kita akan belajar lagu Peramah dan Sopan, ciptaan dari Pak Dal ya. Di sini biramanya adalah 2/4. Nah, liriknya yang pertama berbunyi bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah, dan sopan. Nah, untuk lebih lanjutnya dan mengetahui lagunya, mari kita simak lagu berikut ya. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Anak-anak, setelah menyanyikan lagu Peramah dan Sopan tadi, apakah kalian sudah dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu? Ya, bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan dengan bunyi yang pendek. Anak-anak, setelah ini mari kita berlatih menentukan mana yang dinyanyikan panjang dan mana yang dinyanyikan pendek pada lagu Peramah dan Sopan tadi ya. Anak-anak, setelah kalian menyanyikan lagu Peramah dan Sopan tadi, tentunya sekarang sudah dapat membedakan bagian-bagian yang dapat dinyanyikan pendek dan bagian-bagian yang dinyanyikan panjang. Nah, pada lirik lagu yang pertama yaitu berbunyi bukannya congkak. Nah, di sini bukannya dinyanyikan pendek, sedangkan congkak dinyanyikan panjang. Sedangkan yang lirik yang kedua berbunyi bukannya sombong. Nah, bukannya dinyanyikan pendek, sedangkan sombong dinyanyikan panjang. Nah, sekarang yang lirik ketiga
Yang disayangi, handai dan taulan. Nah, yang di sini yang disa itu dinyanyikan pendek, yang ni dinyanyikan panjang. Handai dan tau itu dinyanyikan pendek, sedangkan lan dinyanyikan panjang. Sekarang lirik yang keempat, yaitu hanya anak yang tak pernah bohong dinyanyikan hanya a dinyanyikan pendek, nak yang dinyanyikan panjang, tak pernah bo dinyanyikan pendek, hong dinyanyikan panjang. Nah, lirik lagu yang terakhir, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, rajin be dinyanyikan pendek, sedangkan ker dinyanyikan panjang. Ja, peramah dan so dinyanyikan pendek, sedangkan pan dinyanyikan panjang. Nah, anak-anak, kalian dapat belajar menyanyikannya di rumah ya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi, handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Anak-anak, apakah kalian sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Yang pertama tadi kita mempelajari mengenai ungkapan. Yang kedua kita belajar menghitung dan mengelompokkan bilangan. Yang ketiga kita belajar menentukan panjang dan pendek pada lagu. Anak-anak, walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri ya. Dan ingat 3M. Apa itu 3M? Menjaga jarak. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, memakai masker. Dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Kalau tidak ada kepentingan, sebaiknya kita berada di rumah saja ya anak-anak. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.